Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pangaosan rahimakumullah. Wengi ieu sakumaha biasa dina wengi Jumaah anu kaopat urang sadayana istiqomah ngalaksanakeun hiji amaliyah anu ieu amaliyah teu aya sanes dina raraga ikhtiar urang menggapai naon rupi pamaksadan urang sadayana kuwasilahna aosan istighosah zikir sholawat sareng sajabina anu alhamdulillah dina wengi anu ayeuna wengi Jumaah anu ayeuna sajabina ti urang istighosah urang sami-sami ta'allukeun dina raraga memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang sudah bekerja sama-sama bekerja mencurahkan segala pikiran, tenaga, harta dan lain sebagainya demi mendukung acara malam ini. Mudah-mudahan segala yang dikorbankan oleh Bapak Ibu sekalian ini menjadi jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tambahan amal-amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sedikit kita mengulas tentang peristiwa agung, peristiwa luar biasa, peristiwa istimewa, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya created with free version for non-commercial use. kilometer dalam satu malam. Ya. Rasulullah menempuh perjalanan 15.000 kilometer dalam satu malam. Bukan hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 15.000 teh. Ieu mah tacan ditambih ka naik ke langit ka luhur, tacan ieu mah. Gitu. Ya, berarti ini adalah perjalanan yang luar biasa. Namanya khawariqun lil adat, membedah kebiasaan, membedah adat kebiasaan. Makanya ketika Rasulullah setelah pulang Isra Mi'raj ngumpulkan orang kampung harita, orang Quraisy kumpul, bahkan sampai Abu Jahal dikumpulkan, saparontasna dikumpulkan. Rasulullah nyarios wengi tadi abdi tos Isra Mi'raj, berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Aras. Iraha cenah Muhammad berangkat nate malam uih deui subuh gelo maneh mah. Ya. Stres maneh mah. Teu mungkin perjalanan anu sakitu jauhnya bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Sampai-sampai Rasulullah disebut gila. Ada satu sahabat yang langsung percaya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Rasulullah Isra dan Created with free version for non-commercial use. gitu.
Ya, itu namanya khawariqun lil adat. Ya, jadi membedah adat kebiasaan. Bu hoyong ke urang tanpa angkat kaditu kadieu, tanpa damel, tanpa icalan, artos teh ujuk-ujuk nyalampurkeun weh ngararamplop ka urang teh tetangga teh hoyong teh. Hoyong banget. Bapak-bapak hoyong gitu? Hoyong pisan. Calik orang mau gitu nya mau ke sorban gede di kadieu tah. Gitu. Di dia calik misalkan menerima tamu konsultasi sarupi, song amplop sehari pendapatan dapat 15 juta. Calik kungkul hoyong tuh Bu. Hoyong. Nah itu namanya khawariqun lil adat. Tapi mendapatkan khawariqun lil adat itu bukan perkara yang mudah, tapi mungkin tidak mungkin. Ya. Karena peristiwa khawariqun lil adat itu diberikan kepada orang-orang yang betul-betul Allah menginginkan orang tersebut mendapatkan khawariqun lil adat. Siapa yang Allah berikan khawariqun lil adat? Satu, calon nabi, calon rasul. Disebut istilah khawariqun lil adatnya irhas. Gitu. Makanya Rasulullah saat acan diangkat jantan Rasul, diangkat jantan utusan Allah, kamana-mana pasti di atas nanti kepala Rasulullah itu selalu ada awan yang menaungi. Jadi Rasulullah tara pernah kapanasan. Iuh we no sabda aya awan. Gitu. Ibu pernah angkat ka ditu ka dieu, ieu aya awan di luhureun. Created with free version for non-commercial use. Kai payung mah lain khawariqun lil adat eta mah biasa payung. Ya. Rasulullah itu kemana-mana selalu dinaungi oleh awan. Nah itu namanya khawariqun lil adat. Kepada siapa lagi Allah memberikan khawariqun lil adat? Kepada Rasul dan Nabi. Para Rasul dan para Nabi. Istilah khawariqun lil adatnya adalah mukjizat. Gitu. Rasulullah punya mukjizat, diberikan mukjizat oleh Allah, ya, bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Rasulullah bisa ngundang bulan di gupayan bulannya Bu, jadi belah dua, lebet karena panangana keluar di kitu. Ya. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah bisa berbicara dengan hewan. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Itu mukjizat, termasuk khawariqun lil adat. Kepada siapa lagi Allah memberikan khawariqun lil adat? Yang ketiga, kepada para wali. Alhamdulillah penuruki para wali itu wali murid. Lain waliullah, ada waliullah, ada wali murid. Nah, geus jelas lah wali murid mah itu. Ya. Allah memberikan khawariqun lil adat kepada wali-walinya yang diistilahkan waliullah dengan nama yaitu karamah. Created with free version for non-commercial use. Angkat ke pamijahan, kantos ke pamijahan, karunya teh. Can apal pamijahan Pak Teddy, ajak ngemur itunya, orang ajak kan itu. Upami orang ke pamijahan, ya, di sana itu ada makbaroh Syekh Abdul Muhyi, ya. Kemudian ada guha yang namanya Guha Safarwati. Di dalam itu Bu ada lubang-lubang. Gitu. Cek gayit-gayit nateh Pak, ini lubang ini jalan menuju Mekah. Lubang ini jalan menuju Banten. Lubang ini jalan menuju Surabaya. Menurut adat dan teka harti. Rek kumaha lempang asup ka kana lubang.
Tapi itulah karamah waliullah. Ya, karamah waliullah. Khariqun lil adat yang diberikan oleh Allah kepada wali. Created with free version for non-commercial use. Gitu. Apakah mungkin kita bisa jadi waliullah? Mungkin. Tapi berat, Bu. Ya, orang mau jadi wali murid dia diundang tara hadir, Pak. Ka sakola teh. Aya we alasan teh. Ya, diundang ke sakola. Ah cenah ieu aya nanti pembagian eta raskin. Aya pembagian ieu minyak misalkan. Ulama jadi wali murid ge hese datang. Komo lamun kudu jadi walinya. Ya. Syarat menjadi waliullah itu berat, Bu. Tapi mungkin kita capai asal syarat itu bisa kita capai. Mana syaratnya? Waliullah itu adalah orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah we terus, Created with free version for non-commercial baca use. Quran terus, sholat terus, puasa terus, ya, sodakoh terus. Nah itu waliullah. Jadi setiap detik, setiap menit tidak ada waktu yang disia-siakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kan urang mah beda. Salat 5 menit, gosip 5 jam. Terus Bu, maca Quran 2 lembar, ninggalian HP, sabaraha halaman gitu. Jadi hese orang mereka jadi waliullah teh. Ya. Gitu. Kan geus buku mah anu wali naon? Wali murid lah anu mah gitu. Ya. Jadi Allah memberikan khariqun lil adat kepada waliullah. Siapa waliullah itu? Walinya Allah. Bagaimana kriteria seorang waliullah? Waliullah itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Created sedetik with pun. free version for non-commercial use. Gitu. Itu waliullah. Kemudian kepada siapa lagi Allah memberikan khariqun lil adat? Kepada orang-orang yang soleh. Orang yang soleh diberikan khariqun lil adat oleh Allah, istilahnya adalah maunah. Ya, maunah itu pertolongan dari Allah. Tasikeun nu ieu mah rada bisa kurang digapai. Tapi orang syaratna kudu soleh. Ai soleh teh kumaha Bu? Soleh itu artinya pantes. Pantes itu maksudnya seseorang pantes melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang manusia. Eta soleh. Ari manusia kuduna kumaha? Created with Sesuai free dengan version for kodratnya. non-commercial use. Manusia itu sesuai dengan fitrahnya harusnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Beribadah. Ibadah. Ya. Kalau kita punya predikat soleh saja, Allah akan memberikan suatu keistimewaan bagi kita, yaitu berupa maunah. Dalam suatu saat ketika kita ditimpa berbagai macam ujian, macam-macam masalah yang kita sendiri menurut akal kita sendiri, masalah itu mau bisa beres ya, mau bisa beres dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, mau kahontal ku tenaga orang, mau kahontal ku pekerjaan orang. Tetapi ketika Allah memberikan pertolongan berupa maunah kepada kita, datanglah pertolongan itu, yang pertolongan itu tidak kita kira-kira. Created with free Itu version for namanya non-commercial use. maunah. Contoh Bu, cek dokter teh, Bu, iya mah ibu diponis 2 bulan DG bakal maut. Ya, lamun geus gitu orang bakal kumaha Bu? Geus teu bisa walah kaya. Lamun ku Allah geus diponis bakal
Allah ku dokter geus diponis bakal mau. Tapi urang teh terus we ngadua ka Allah, ya Allah panjangkeun yuswa abdi, panjangkeun yuswa abdi, panjangkeun yuswa abdi, sehingga Allah mengijabah doa kita ketika kita pas waktu pada yang diprediksi oleh dokter tetap geuningan urang teh teu maot. Nah, itu namanya mau. Ya. Itu juga termasuk khawarikun lil adat. Ya. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khawarikun lil adat, membelah adat Created with free kebiasaan. version for non-commercial Ya. use. Kalaupun misalkan di zaman Rasulullah ada alat-alat atau kendaraan yang bisa nembus ke langit, gitu, tetap saja itu tidak akan bisa masuk pada logika. Naon sababna lamun ayeuna aya alat, aya pesawat atanapi aya kendaraan anu bisa nembus 7 langit, bisa nembus rop-rop, bisa nembus Sidratul Muntaha, bisa nembus aras, hebat eta alat. Ngantong boroning alat malaikat Jibril oge teu kiateun Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj disarangan ku malaikat Jibril, dugi ka langit pertama masih keneh disarangan, langit kedua masih keneh disarangan, langit katilu, kaopat, kalima sampai ke-7 masih disarangan ku malaikat Jibril. Tapi ketika sudah masuk ke alam yang lain, malaikat Jibril nyerah. Created with free version for non-commercial Naon use. sababna lamun abdi terus milu awak abdi bakal hancur. Gitu. Tapi Rasulullah diberikan kharikun lil adat oleh Allah Subhanahu wa taala, teu hancur. Ya. Bu, upami urang naik pesawat atanapi naik motor atanapi naik mobil, ya. Gitu. Pun dina mobilna alat-alatna kurang lengkap, misalkan teu make helm, teu make pengaman, kira-kira di perjalanan orang bakal salamet moal salamet. Rasulullah mah naik buruk teu make helm, teu make jaket, teu make nanaon, tapi naik karena buruk, tapi disalamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Perjalananna jauh 15.000 kilometer. Gitu. Naik buruk ya, inilah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun urang hoyong kengeng khawarikun lil adat, lamun urang hoyong keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala, minimal jadilah kita orang-orang yang soleh. Gitu. Lamun soleh mah insya Allah akan ada selalu peristiwa-peristiwa yang istimewa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pokoknya bakal ada loba anu istimewa, bakal loba anu luar biasa. Gitu. Ya, calik di bumi, ujug-ujug si anu ngirim nungintun mobil, nungintun motor, nungintun pesawat ke bumi teh. Padahal orang bercalik di bumi. Kalau kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, da jadi rasul mah mal mungkin, jadi wali mah mal mungkin. Ya, pasti, tapi orang bisa menghontal apa? Jadi orang-orang yang soleh. Makanya sing soleh, ya, sing soleh. Apa ciri kesolehannya? Ibadah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah, jadilah kita orang yang soleh. Maka ketika kita menjadi pribadi yang soleh, Allah akan selalu memberikan sesuatu yang istimewa atau yang luar biasa kepada orang-orang yang soleh. Kehidupannya akan diliputi dengan kemudahan-kemudahan. Bakal segala gampang, bakal segala babari, mual segala hese. Ngobrol ka dieu gampang, ngobrol ka dieu gampang, minta tulung ka dieu gampang, minta tulung ka dieu gampang.
Kalau kita menjadi pribadi yang soleh, nanti Allah akan memberikan keistimewaan kepada kita sekali.